laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGP MFA. Ini misi kami, ini misi kami, FGP MFA. Sangat baik dan selamanya Engkau baik. Bapa, Engkau Allah Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau Allah Immanuel. Bahkan Tuhan, Engkau lebih dekat daripada baju kami. Karena Engkau tinggal dengan kami Tuhan. Untuk memampukan kami, untuk menjadikan kami murid-Mu Tuhan. Yaitu melakukan segala perintah dan ketetapan-Mu. Supaya hidup kami ini boleh sungguh-sungguh Engkau bawa naik dan bukannya turun menjadi kepala, bukannya ekor. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Semuanya sudah makan ya? Nanti kalau lapar lagi jam 9 ya nanti minta panitia. Tapi kalau orang Surabaya nggak gitu. Nggak mau cari makan lagi, udah lebih baik tidur ya Pak Doko. Oke. Tadi ada pertanyaan Ibu, kenapa kok mesti tadi nuntun doa pertobatan? Padahal kan sudah doa Bapak kami. Bapak kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kenal. Ampun ya segala kesalahanku, ya seperti aku mengampuni orang lain. Nah, tapi ayat yang lain juga saya bilang, kita ini setiap hari ini, artinya kita ini berapa banyak orang-orang yang dari saudara-saudara kita ya, yang bertahun-tahun dari lahir udah di gereja, tapi lihatin hidupnya tetap yang nyolong tetap nyolong, yang berzina tetap berzina. Padahal tiap minggu datang minta pengampunan di bilik, betul kan? Saya punya tetangga itu dari belum lahir aja udah jadi orang Kristen, dari gereja yang artinya yang nggak terlalu ini sama Holy Spirit. Tahu nggak Bapak Ibu? Orang ini jadi majelis loh padahal. Majelis gereja ini, gereja cukup besar di Surabaya. Tapi tiap hari berantem sama istrinya. Tiap hari. Karena tetangga. Sampai istrinya itu berapa kali mau cerai. Bukankah ini? Dan mau dengar cerita yang begini-begini banyak, saya bilang tadi sama ibu itu. Itu bukti bahwa artinya, tetapi mungkin ibu tadi saya bilang, ibu salah nangkep yang disampaikan Bro Sandy tadi. Yang nuntun level pertama, doa nuntun orang pertobatan itu buat orang yang belum kenal Tuhan sama sekali. Dari agama seberang, ya, atau orang dari kepercayaan yang belum percaya Tuhan. Nah, tapi coba ya, kenapa doa Bapak kami itu diucapkan tiap hari? Tapi kenapa kelakuannya tetap masih nggak bisa ini? Di mana? Kesalahannya di mana, Bapak Ibu? Coba saya ajak merenung, berpikir sebentar. Kira-kira di mana? Kenapa kita kok rasanya nggak bisa tetap aja kita pengen berbuat dosa,
dosa yang lama, tetap kita terus. Ada yang bilang karena pergaulan, ada yang bilang karena kita sudah menjauh Tuhan, enggak punya waktu doa, dan lain sebagainya kan. Betul tidak? Ya, betul kan Bapak Ibu? Problemnya. Bisa lihat semuanya? Ini airnya agak bening ya. Yang atas ya agak keruh karena dalamnya masih ini. Ini gambaran kita semua, manusia ini. Ini manusia kita ini manusia berdosa. Dosa keturunan. Dosa Adam. Dosa menghakimi, dosa keangkuhan, dosa memberontak, kita kehilangan kemuliaan. Ini dosa ini semua. Ya. Nah, terus sudah kita orang berdosa, kita dididik lingkungan yang nggak benar lagi. Ya, ada kuasa-kuasa kegelapan masuk, kita dibully seperti Daud, ya di underestimate sama orang tuanya, ya kan? Nggak dianggap, terbukti dengan apa? Waktu Samuel suruh ngundang semua anaknya, dia nggak sebut Daud, betul kan? Nah, coba sampai anaknya waktu ditanya ini ada, tapi dia gembala domba cuman itu zaman dulu, zaman Israel pada waktu itu orang yang gembala domba itu paling hina, domba itu. Ya, jadi anak, bayangin itu anak kandungnya dia sendiri, anak paling kecil lagi. Harusnya kemarin, mungkin karena kebanyakan anak, kan anaknya Isa itu kan ada 7. Sehingga yang kecil itu seringkali nggak dianu. Yang 7 seringkali diabaikan. Termasuk istri saya. Istri saya itu anak nomor 9. Paling bontot. Jadi masa kecilnya itu dia selalu bertanya-tanya. Satu-satunya dia yang ke gereja, dia mengadu sama Tuhan. Tuhan, kalau kamu ada, kenapa kok aku ini nggak dianggap di rumah? Kenapa aku ini lahir ke keluarga kayak begini? Kenapa begitu banyak why-nya? Sampai suatu hari disembuhkan ini. Nah, celakanya Bapak Ibu, ini trauma-trauma black hole, namanya black hole ya, apa namanya? Masa kelam yang ada di dalam hati kita ini, pas begitu kita tumbuh dewasa, di kerjaan, di persekutuan, di sekolah, di kelas, kita ngalamin hal yang sama, kita ngalami kegoncangan, kita punya masalah, keruh lagi. Keruh kan? Itulah Bapak, Ibu, dan saya. Kalau ini nggak disembuhkan, nggak dibuang, nah cara buangnya, cara ini supaya hati kita ini tulus, bersih. Tiap hari, ini saking saya biasanya, saya mesti di halaman, ini saya gelontor pakai air. Air itu gambaran firman, tiap hari firman siramin. Lama-lama bersih total. Tetapi batu yang ngendap ini kan endapannya, ya, yang bikin kita keruh. Sakit hati lah, yang terasa tertolak, dikecilkan, nggak dianggap dan sebagainya. Ini ditambah lagi, udah dewasa, ada kata-kata, kita udah mulai ngerti. Dulu mungkin kecil dari keluarga, kemudian kita mulai. Ada orang yang tadi saya layani, lepaskan kata-kata yang menyakitkan kayak cabai ini masuk. Cus. Makin parah saudara. Kita menjadi orang yang introvert, susah bergaul. Kita gampang marah. Kita gampang responsif. Dengar apa yang pernah cabai ini, kata-kata yang kayak pedas kayak cabai ini masuk ke pikiran kita, masuk ke hati kita. Itu saudara kalau nggak dicabut,
Kita ini menjadi orang yang gampang ini. Kalau sudah begitu saudara gimana mau berhasil dalam kerjaan? Gampang kesinggungan, saudara ke persekutuan ya gampang keluar sebentar, datang ke ini nggak enak sama orang ini langsung keluar. Saudara nggak bisa menjadi orang yang menjadi terang. Padahal Alkitab jelas ngomong, Tuhan ngomong kepada kita semua, you are light. Alkitab gak ngomong begini loh, you will be the light. Enggak loh, Tuhan bilang you are light and you are salt. Kita semua ini terang, kita ini semua garam. Tapi kenapa gak bisa? Karena ini, gak mau dicabut, gak mau dibersihkan. Kalau dengar firman ngantuk. Kalau dengar firman udah ngobrol, dengar firman kita main gadget, baca firman malas, nggak ada kekuatan. Ini yang paling terjadi banyak anak Tuhan. Dan termasuk gereja-gereja yang besar-besar yang mengagungkan doktrin kembali ke reform, berapa banyak jemaatnya yang lemah. Why? Karena yang bisa memampukan di samping air, Holy Spirit ini, the water, seperti air. Coba baca Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7, kalau yang bisa sudah ketemu, baca yang keras. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ya, banyak sekali gereja yang abai, yang gak memperhatikan Tuhan sendiri ngomong gini, waktu murid, Tuhan jangan tinggalkan aku. Tuhan bilang apa? Lebih baik aku pergi ke rumah Bapa. Kalau enggak, aku tidak mengirimkan Roh Kudus. Roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran yang membebaskan kita. Yang memampukan kita itu Holy Spirit, bukan kita. Kalau orang agama lain, semua agama di dunia, termasuk orang Jesuit, orang Yahudi, semua pakai kekuatan sendiri. Tapi murid Kristus, saya nggak bilang Kristen ya, Kristen pun sekarang banyak yang agamawi. Murid Kristus, dia depending on Holy Spirit, itu ada di Roma 8. Bicara semua tentang dipimpin oleh anak Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita bisa berbuah roh. Karena manusia tidak punya buah, 9 buah itu. Kasih, sukacita, damai, sejahtera itu sifatnya Allah. Kebaikan, kesabaran, kemurahan itu kita sendiri. Kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu terhadap orang lain. Coba, itu bicara tentang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dengan akal budimu. Demikian juga kasihlah sesamamu seperti dirimu. 3 komponen ini sama dengan buah roh itu. Yang 3 atas itu sifatnya Allah. 2, yang kedua di bawah itu kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu kita harus keluar. Lewat orang lain dengan kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Kepada siapa? Istri kita. Kepada siapa? Anak-anak kita. Kalau orang lain kita bisa setia, karena takut mungkin karena bos. Kalau kita nggak setia, dipecat. Tapi sama istri nggak bisa setia. Ini nggak benar. Berarti Roh Kudus belum nangkap ya. Wah, Alkitab itu dalam sekali Bapak Ibu. Bukan sekedar cuma permukaan, dalam sekali. Makanya mesti digali. Tuhan bilang apa? Gali. Nah, ini kekuatan kita ini bergantung dari Holy Spirit. Makanya Tuhan bilang apa? Supaya kita ini, musuh kita ini, iblis itu seperti di 2 Petrus 5, seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara perhatikan ya, Daud
waktu berhadapan sama Goliat, sebelum ketemu dengan Goliat Daud, itu selama 40 hari, Goliat itu datang ke lembah Asin. Dia datengin tentara Israel enggak? Kakak-kakaknya ini sama Raja Saul. Enggak kan? Dia cuma di lembah berbatasan itu, dia cuma teriak-teriak. Itulah awal daripada hoax. Teror itu ya mulai di situ. Cuma diteror, dia bilang suruh berhadapan. Ya kan? Tapi Alkitab mencatat apa? Saul dan pasukannya sembunyi di tenda. Makanya itu ketakutan itu penjara terbesar di dunia. Makanya kalau saudara nonton film-film perang, perhatikan film perang, ya film perang apa ya antara Jerman sama Inggris apa. Kalau musuh ketangkap, suruh ngaku, semuanya nggak ngaku. Caranya bagaimana? Untuk yang lainnya bisa ngaku. Yang paling lemah, tentara yang paling mungkin paling geli, tahu geli apa paling ya tahu yang ini, atau dia paling takut sakit, itu pasti dia ditusuk sedikit sama bayonet. Dia teriak melengking kayak sapi. Itu mempengaruhi teriaknya orang tentara yang paling buncit ini, yang paling takut ini. Ketakutannya ini dia teriak, wah teriaknya itu langsung nular ke tentara yang lainnya, semuanya down mentalnya. Ini kerjaan iblis. Makanya coba lihat di 2 Timotius 1 ayat 7. Coba baca. Effendi. 2 Timotius 1 ayat 7. Memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Yes, stop. Roh yang Allah kekuatan dan kasih. tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ketakutan itu spirit, roh. Lewat apa? Lewat kejadian yang sebetulnya simpel-simpel tapi muat ketakutan. Lewat apa? Lewat hoax. Lewat berita. Waktu tahun 98 peristiwa ini, banyak yang telepon saya. Kayung, wis dengar Siosi, tahu Siosi? Kabar, ini mau terjadi nih. Apa namanya? Bunuh-bunuhan, katanya mau bakar-bakaran. Siosi. Waduh. Sebelum itu sudah dengar kabar-kabar gitu. Dengar kabar orang ciut. Salah satunya Ahok kala tahun 2019, itu isu ditebarkan lagi kan. Semua ketakutan. Itu saudara. Terus banyak teman-teman di Surabaya, caw semuanya. Wah info, ini semua para caw. Saya, kayung dia. Saya cuma jawab apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, hanya dialah kota benteng. Saya tidak ada ketakutan sama sekali. Apa? 1 bulan kemudian yang telepon saya yang kenal dengan Faisal Tanjung, jenderal, familinya Mas Pion. 1 bulan kemudian, persis 1 bulan itu kan Mei, bulan Juni. Waduh, yang benar, yang di dunia ini tidak ada yang aman. Dia kan jauh di Australia, dia di Perth punya rumah, Melbourne punya rumah, Sydney kebanjiran, caw semuanya. Semua caw. Mendingan caw cari kue tiaw ya. Haleluya. Nah, dan Bapak Ibu tahu nggak medan peperangan manusia itu di mana? Nih. Makanya itu new mindset. Selama mindset kita nggak diperbarui, pikiran Kristus, lu hati-hati, ntar diserang lagi. Hari ini lu sembuh, nanti diserang. Ini cuma trigger hari ini acara kita ini untuk pelepasan semuanya. Tapi iblis ingat, seperti singa mau ngaum. Apalagi orang yang punya bakat dosa, tahu ya, sudah keturunan dosa. Apalagi yang tadi saya doakan, yang tadi yang makan dan sebagainya, dia nggak terima. Bukan serangan balik, memang dia kerjanya
singa mau ngaung-ngaung, meneror. Maka itu, Bapak Ibu, kita mesti beres hati kita. Tiap hari kita mau mesti disiram supaya hilang kita punya endapan-endapan ini. Dosa, endapan dosa keturunan, dosa. Doa Bapak kami, tiap hari doa. Tapi harus dihayati. Harus berani matikan, dibuang. Jangan cuman itu bicara Tuhan ampuni. Ampuni seperti aku mengampuni orang. Itu bicara apa? Kita disuruh Tuhan itu supaya penuh pengampunan kayak dia. Tuhan tuh nggak suka kita datang doa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, atau kita bersekutu sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Pergi damai dulu sama saudaramu. Itu ditolak loh sama Tuhan. Ini penting, berarti apa? Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya Tuhan mau hati kita ini tulus, beres. Coba lihat Mazmur 7 ayat 11. Mazmur 11 ayat 7 terbalik. Sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. You see? Bukan orang yang duitnya banyak yang bisa memandang wajah Tuhan. Bukan presiden, bukan jenderal. Itu disebut apa? Orang yang tulus yang bisa memandang Allah yang kudus. Tahu tulus? Tulus itu enggak ada cacat, enggak cemar. Makanya waktu bangsa Israel waktu di Mesbah tabut perjanjian itu enggak sembarangan mempersembahkan kambing, domba, terkukur, itu dicek loh saudara. Enggak boleh ada cacat sedikit aja loh. Cacat sedikit ditolak. Langsung api nyamber. Habis. Yang mempersembahkan mati. Oh. Malam ini ayo bereskan. Kalau masih ada yang kepahitan, masih ada dendam, masih ada iri, masih ada kebencian, sore mesti dicabut malam hari ini. Ya. Ini saya petik tadi saudara. Ini tanaman liar. Aneh kan? Padahal tidak ada yang nanam benihnya. Tidak ada. Dia tumbuh tiba-tiba. Ini kalau besar, dia akan merusak. Kita hidup di dunia ini pintar bisa tahu, nggak suka sama sampah. Di rumah mesti begitu masak-masak atau apa ada sampah langsung dikeluarkan. Supaya apa? Supaya tidak bau. Betul kan? Nggak ganggu kita ini kan aroma rumah. Dan supaya tidak muncul kacoa, muncul tikus dan macam-macam kan? Semut dan sebagainya. Kita ngerti itu loh. Tapi rohani kita seringkali nggak ngerti. Yang gebet lu tahu nggak? Lu bersyukur malam hari ini datang. Tuhan pulihkan, bereskan. Lu kalau enggak, itu nanti teman-temannya kacau, tikus apa semua datang terus. Ya, karena Alkitab yang tulis. Makanya hati-hati, doa terus peperangan ya. Sebentar lagi nanti saya kasih tahu. Karena begini, kerjanya iblis itu, strateginya gini. Tadi Mama Enggebet ini sudah dilepaskan, dibebaskan dari roh pornografi. Tapi kalau besok dan tiap pagi dia tidak deklarasi, dia tidak perangin, ini lagi setiap hari sampai jadi kebiasaan, new habit untuk deklarasi, matakan ini semua. Itu nanti kelihatan begitu dia lengah, iblis itu kan singa, mengaum-ngaum. Dia cuma nunggu lengah, lu ditelan. Caranya apa dia? Iblis. Begitu tahu, oh dia lagi kosong, dia lagi sendirian. Dia ngundang 7 roh jahat lagi. Bukan cuma roh percinan, pengen selingkuh, nanti pengen buren mau diambil, semua nanti muncul. Tahu buren, pembantu rumah tangga, itu banyak terjadi.
That's the work of the devil. Dia curi perhatian lu, dia curi dulu semuanya supaya lu begitu lengah, dia mengaum-ngaum dulu. Nah, habis itu dia mulai lu dibunuh, pengharapan lu, masa depan lu semuanya, lu binasa. Lu kecewa sama Tuhan. Ini gara-gara gua, banyak kan orang yang saksi. Waduh, dia bilang apa? Ini gara-gara gua. Dulu gua nggak main ke Tuhan, gua punya bisnis lancar. Bisnis apa tau nggak? Bisnis judi, bisnis yang nggak karuan itu, bisnis esek-esek. Wah, gua kaya raya, gua punya mobil 3, gua punya rumah di kanan kiri di mana rumah. Sekarang total habis terus. Memang itu Tuhan punya mau. Supaya tau nggak? Tuhan nggak bakalan berkati orang yang masih ada sisa-sisa bekas perampok. Nggak mau. Bekas yang nggak bener. Karena dia Allah yang begitu kudus, nggak bisa kita menyentuh. Yes. Ya. Oke. Nah, kembali ke benih ini. Ini jangan sampai izinkan, ini bahaya sekali. Ya. Setiap benih apapun yang masuk ke pikiran saudara, cepat langsung diusir keluar. Makanya Pak Bernard di Surabaya itu sering tiap hari pertemuan dia selalu, ayo saudara, pikiran-pikiran yang kotor, kebencian, itu biasanya iblis pakai orang lain untuk goda kamu, untuk kita semua digoda, digara-garai, tahu, dicobain lewat orang lain, kita jadi marah. Asal kita udah tenang, kita ada pengendalian, nanti tiba-tiba das lagi. Nah, kita ngulangin lagi, hair lagi, kayak orang kuliah tuh hair kan. Kapan selesainya? Capek loh Bapak Ibu. Hair terus. Sampai kita jadi kecewa, kita mundur. Nggak bisa menang terus. Kenapa? Kita nggak pernah pakai strategi perang. So every day pulang dari tempat ini Bapak Ibu, yang tadi sudah datang, yang ada masalah ini, harus deklarasi, confess tiap pagi. Tiap pagi. Sampai saudara betul-betul melekat, yang keluar itu firman, yang keluar itu pujian, keluar ini, sudah tidak mikir itu semua, saudara menang. Sehingga saudara ketemu cewek yang cakep kayak apa, di mall, di kolam renang, di Bali, di mana, saudara tetap, praise the Lord, thank you Lord. Ya. Noleh tetap noleh, tapi tidak terpaku. Daud itu terpaku, makanya jatuh, nangkep ya, beda loh. Kalau terpaku itu diramesin, tau diramesin. Mulai dibayangin, mikir, wah ini kok beda sama bini gue ya. Udah kendor, ini kok masih kenceng. Kok ini masih ini, kok ini gini. Nah, itu namanya dirames. Itu yang kerjaan iblis. Makanya kenapa ibu-ibu harus jadi tiang doa. Kekalahan orang Kristen nggak bisa jadi murid. Ya masalahnya gini, nggak pernah diajarin doa peperangan. Dimana mau more than conqueror. Bro John, noleh-noleh apa? More than conqueror, ada yang di sini more than conqueror? Iya. Aduh saudara. Saya minta dengan hormat, jangan jadi orang bebal. Jangan seperti kayak bangsa Israel. Melihat mujizat, wah sukacita. Begitu dia suruh jalankan proses, suruh perang, dia tidak mau. Begitu orang Amalek datang, dia mulai dianiaya, teriak sama Tuhan lagi. Tuhan mengasihi ngampuni lagi, lakukan hal yang sama, dosa lagi. Enggak percaya sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jangan saudara. Ya, FGP Men, LOF, jangan. You are the winner, the more than conqueror. Habis ini nanti diskusi ya. Apa yang masih membelenggu, mengikat, yang sering datang, apalagi kalau Bapak Ibu, kalau nggak perang, punya toko, punya pabrik, punya kantor, catat baik-baik. Mulai besok, Senin, mulai kerja, datang lebih awal.
datang lebih awal di pabrik saudara, mau jadi pegawai, mau jadi apa, selama kita semua disebut orang benar, seperti Yusuf. Di mana Yusuf ada, be light, be salt. Yaitu lewat apa? Doakan. Orang-orang yang membenci, orang-orang yang mau bersaing, justru berkati dia. Bangku-bangku sebelum mereka semua di kantor, satu kantor itu, Tuhan aku minta shalom Tuhan. Setiap orang Tuhan, teman-teman saya ini boleh bekerja dengan damai dari Tuhan, sejahtera dari Tuhan, sehingga melampaui akal mereka Tuhan, sehingga kerjaan mereka boleh lancar Tuhan. Tuhan, aku berdoa berkati setiap ini. Bos saya Tuhan, saya berkati, manajer saya ini berkati. Kalau saudara sebagai bos, doakan karyawan saudara. Kalau ini saudara punya amplop slip gaji karyawan, mau gajian, doakan, Tuhan aku berdoa slip gaji ini boleh pergi ke semua karyawan, berkecukupan bahkan berlebihan untuk keluarga mereka Tuhan. Berikan Tuhan, berkati Tuhan Mani. Saya lakukan ini sudah puluhan tahun. Karyawan saya nggak pernah minjem uang saya. Sopir saya sudah kerja 45 tahun, nggak pernah sekalipun minjem duit. Dicukupkan. Kenapa? Ada imam di dalam rumah ini yang doakan terus. Haleluya. Nah, seringkali kan kita kayak orang invalid, tau invalid itu kayak lumpuh, kita ini nggak ngerti apa yang mesti kita lakukan. Bahwa kita ini perang. Tiap hari loh. Lu tahu nggak spirit ini ada? Kenapa saya bisa tahu? Waktu saya ngelayani di penjara di Surabaya, ini penjara apa? Bukan, itu Setuto. Yang di Medaeng. Itu ada temannya Pak Alek, notaris, itu dikasih Tuhan penglihatan. Dia cerita sama Pak Alek. Waktu itu saya diundang bicara sana. Dia bilang begini, Pak Alek, Koyong ini rohnya kuat sekali katanya. Apinya besar. Waktu dia tadi sebelum dia datang masuk, itu tuyul-tuyul tuh setan-setan tuh gelantungan ngejek, ketawa-ketawa, kakek-kakek semua itu orang-orang di penjara itu dipengaruhi semua. Begitu Koyong masuk Pak Alek, begitu dia sharing firman, itu semuanya semburat lari semuanya, setan-setan tentunya. Kok wajahnya bengong semua kayak nggak percaya ini. Coba John explain to them. This is real dan bukan cuma sekali, saudara. Saya ngelayani di desa-desa begitu, saudara. Yes. Hallelujah. God, you're great. He is a great God. Holy Spirit, hallelujah. Saya pernah diundang, Dr. Erwin punya pabrik susu. Bimbi. Dulu ada susu Bimbi, sekarang juga ada tapi ganti nama. Tetap pabrik diserahkan anaknya. Saya kadang-kadang heran loh sama orang-orang ini. Padahal dia ini aktif, dia jadi diaken. Ya, anaknya juga jadi bekerja di gereja. Ya gerejanya sama dengan saya waktu itu saya. Cuman saya nggak terlalu kenal karena dia dengar suruh kok Pak Ayung aja katanya. Saya datang sana, kenapa tahu nggak Bapak Ibu? Mesinnya itu listrik jalan, tapi sering tiba-tiba macet. Terus waktu bikin susu itu kan kalengnya sama kotaknya apa semua itu tiba-tiba bisa slip, bisa nanti ganda, bisa jadi merugikan. Apalagi tiba-tiba bisa mati. Listrik ada. Mereka tahu, mereka merasa ada yang bikin membuat mereka merinding. Tapi mereka nggak punya kekuatan, nggak ngerti apa yang mesti dilakukan. Saya cuma bilang sama mereka, kumpul sama istrinya, Dr. Erwin sama anaknya bilang,
Saya tanya begini, sorry dokter, kalau saya setelah ini setan ini saya usir, tapi setannya saya tanya, bisa balik lagi enggak? Wah, mereka sudah mulai bingung. Istrinya yang bilang, istrinya dokter Erwin, kayaknya bisa. Kenapa? Ya kita ini nggak punya kekuatan katanya, nggak punya keyakinan. Makanya tuh saya bilang, kenapa ini diizinkan Tuhan? Supaya kalian tuh melekat sama Tuhan. Tiap hari baca firman, ucapkan firman di tempat pabrik, doakan, kalian punya kuasa. Nanti di rumah tulis ya, dicatat. Ini kan juga direkam. Hanya satu ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan kasih kuasa kepada kita, 3 kuasa sekaligus. Yaitu kuasa apa? Kratos, eksosia, dan dunamis. Itu dia Efesus 1 ayat 19, 20 dan 21. 3 ayat ini semuanya mengandung 3 kuasa itu. Luar biasa Tuhan. Di Efesus itu. Kratos itu kuasa apa? Ya tadi saya berdiri ini, setan-setan ini. Pak John kemarin tadi berdiri, ada Kratos, setan lari semuanya. Karena kita sudah berdoa. Dan di mana itu dibuktikan ya, waktu Yakub dia berdiri, Musa, nah tempat itu kudus. Ada hadirat Tuhan. Saudara harus yakin di situ, Pak Tony. Ya. You have firm faith that God give you all the authority, the power of authority, the power of Kratos and Exousia. Nah, Kratos, Exousia itu apa tau nggak? Kuasa apa? Kuasa untuk mengusir setan. That's right. Otoritas itu namanya. Seperti polisi. Polisi itu kan cuma 1 orang. Ini Pak John tiba-tiba ngebut, prit, dia berhenti mesti. Coba dia lari. SIM-nya abut, didenda gak ke berapa ratus ribu. Gak berani. Kenapa? Karena otoritas yang pemerintah berikan pada dia. Itu sama. Sama dengan kerajaan-kerajaan. Rajanya gak perlu datang kepada negara tetangga yang ditaklukkan. Dia kirim apa? Hulu balang. Itu adalah Anda dan saya mewakili the kingdom of God. Dia cuma ngomong apa? Bawa plakatnya raja. Ya, kalau di Cina itu raja kerajaan itu dan Wang Ti, wah semuanya berutut ini itu, nggak berani ngelihat. Padahal rajanya nggak ada, saudara. Rajanya nggak ada. Cuman metra itu. Nah, metra itu ada di dalam saudara dan saya semuanya. The seal already be here. Mau apa lagi? Kurang apa lagi? Yang kita kurang melakukan. Kurang berani melangkah. No faith. Yang bisa mengalahkan dunia ini dan semua sistem semua itu. 1 Yohanes 4 ayat 5 ayat 4 terbalik. Yaitu iman kita. Yang mengalahkan semua sistem dunia dan semuanya. Intrik-intrik dunia ini adalah our faith. Without faith, Ibrani 11 ayat 6. Tidak ada perkenanan Allah. Faith dari mana? Comes from the hear of the word of God. Tiap hari baca firman. Yang belum baca FJBH, cuma 1 pasal. Tekad, aku mau jadi more than conqueror. Aku akan merubah kebiasaanku, mindsetku. Tuhan, aku berjanji malam ini. Janji sama Tuhan. Cuma 30 menit. Renungna buat jurnal. Your life will be different. New season akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara nanti akan lihat sungguhan. Luar biasa Tuhan. Kalau enggak, dia enggak disebut the living God of Israel. He is living. Dia hidup. He is living. He is Immanuel. Oke. Nah, nanti bagi kelompok. Dan juga new habit, tahu nggak? Tadi di kantor ngapain? Doakan, berkati. Ya,
binding and loosing. Ikat roh apa yang kalau saudara dengar di kantor sering ribut, sering ini chaos, roh perpecahan, patahkan roh perpecahan, ikat dan lepaskan. Selalu lepaskan the opposite spirit. Kalau di rumah suasana nggak enak, suasana gundah, suasana kacau, saudara ini, ya saudara lepaskan shalom, the opposite spirit. Kalau saudara dihinggapi roh perjinan, lepaskan, ikat roh perjinan, roh perselingkuhan, roh pornografi, keluar. Tubuhku bait Roh Kudus, engkau enggak punya inti, enggak ada tempat di pikiranku, hatiku. Aku usir engkau keluar, karena aku milik Kristus. Hidupku kudus, aku dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Aku hidup kudus, di opposite spirit dari perjinan dan apa? Holiness, holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You're a holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Satu lagi. Biasakan tiap pagi mendeklarasikan. Jangan cari handphone, jangan cari koran, jangan apalagi saudara, jangan bingung dengan burung saudara, ikan saudara, hobi. Itu ada yang ngurus nanti. Ketemu Sang Pencipta dulu. Jangan ciptaannya. Aduh. Bapak-bapak itu paling banyak ya tuh. Ibu-ibu juga jangan bingung dengan ini semuanya. Urusan nanti rias mengerias nanti aja. Setengah jam ketemu sama Tuhan dulu. Nanti lihat hasilnya. Iya. Kalau kita utamakan Dia dari segalanya, Dia lebih utamakan kita. Percaya saudara. Ucapkan begini, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Hari keberuntungan, hari keselamatan, hari pemulihan. Dari semua Tuhan yang aku ada di keluargaku. Telah pulih Tuhan, dari sakit penyakit, dari apa saja Tuhan. Sebutkan. Ya, terima kasih Tuhan, kau gunung batuku, kota bentengku. Terima kasih Tuhan. Karena hati kami melekat kepada Tuhan. Tuhan meluputkan dari jerat perangkap burung, dari segala tipu daya si jahat. Supaya saudara bisnis, saudara model apapun, diloloskan sama Tuhan dari penipuan, dari semua jerat perangkap burung. Ya. Dan aku percaya Tuhan, penyakit sampar, virus apapun tidak bisa menghampiri kemah tubuh kami Tuhan. Anak cucu mantu saya. Di keluarga tempat ini Tuhan. Doakan itu tiap hari. Every day, tidak boleh enggak. Kan kita semua tiap hari makan kan? Masa ada yang makannya seminggu sekali, 3 hari sekali? Enggak kan? Malah seminggu 3 kali kan? Sehari 3 kali. Nah, so kalau sehari 3 kali makan, kita doanya juga harus 3 kali. Persis kayak Daniel. Daniel 3 kali. Makanya Daniel 6 itu saya paling suka ayatnya. Dia bilang apa? Begitu dia menghadapi masalah, dia menghadapi ancaman, dia bilang apa? Dia langsung lari. Alkitab tulis apa dia bilang? Yang biasa dilakukan. Habit. New habit, just like Daniel. Makanya Daniel kenapa begitu powerful, more than conqueror. Kenapa David begitu so powerful? Di sini banyak nama Daniel dan David. Jangan jadi lentur lagi ya, more than conqueror. Bapak ibu kalian kasih nama itu harapannya supaya kalian jadi Daniel. Jangan tiru-tiru orang dunia. Danielnya seperti David. Itu 2 tokoh yang saya kagumi. Nah, doanya luar biasa, so powerful. Nah, kalau malam nih, saudara gereja, kalau ada selisih, nggak seneng sama istri,
mungkin tadi atau pembantu, mungkin ada jangan dibawa buat tidur, selesaikan. Supaya kita beres, karena kita nggak ada yang tahu kan. Tiba-tiba malam kita ngorok game. Loh, itu nanti dipertanggungjawabkan. So every day itu kita datang, coba buka Imamat. Imamat 6 ayat 12-13. Ayo, yang sudah? Ini lagi exciting tuh. Ini. Ya. Coba Imamat, baca yang keras. Ini pagi. Imamat 6 ayat 12 coba. Effendi. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengangkut korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. So, sampai 2 kali ngomong. Ayat 13. Ayat 13 yang harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Janganlah dibiarkan padam. Kita ini makanya seringkali kenapa spiritual kita, rohani kita bisa down, up and down kayak kapal selam naik. Ada cuan, wah haleluya datang ke chapter. Begitu kita cuannya nggak ada, tenggelam lagi, nggak datang lagi. Ini enggak, kenapa? Apinya nggak pernah dijaga. Ini bicara mesbah. Tuhan kan bicara mau ke Immanuel. Dia mau tinggal, Holy Spirit tinggal di kita. Nah hati ini kita jaga. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu penuh, full of. Itu tahu nggak? Jaga penuh dengan kewaspadaan. Itu pakai shield, itu persis yang di Efesus 6. Kenakan jubah ini kayak kan ketopong. Itu ketopongnya itu, shieldnya itu bukan cuma di sini loh. Kayak orang-orang yang Ben Hur atau film-film yang perang segini aja. Enggak loh. Cuma jaga ini, enggak. Dia full dari atas kepala sampai di armor itu. Bayangin, sampai kaki kita, jalan kita, mata kita, telinga kita, semua pikiran kita itu betul-betul dijaga. So all our being, human being kita mesti dijaga. Pikiran kita, telinga kita, dari cemaran-cemaran. Ya, jangan izinkan kotoran, racun, semua obat-obat sembarangan masuk ke mulut kita. Termasuk telinga kita, mata kita. Berat ya Bapak Ibu, kok rasanya tegang semua. Ayo udah saya tutup aja lah. Sudah ini saya tadi sudah di tangting-tangting ini ya. Ya nih, saya sudah catat semuanya, saya juga rekam. Sekarang bagi kelompok 30 menit. Apa namanya PR-nya nanti di kelompok ini betul-betul saya minta dengan hormat jujur saudara. Kalau masih ada endapan-endapan ini mesti dibongkar, dibuang. Saling mendoakan. Kemudian doakan lagi yang kerja, yang punya kantor, yang punya toko, punya pekerjaan apa, yang punya masalah apa. Betul-betul saudara seperti ini kali saudara belajar dalam kelompok yaitu pikul beban, prayer, burden prayer. Begini ceritanya. Saya diajar Tuhan pengalaman begini. Waktu awal-awal saya dengan Pak Bernard, kita berdoa tiap Jumat. Itu mulai tahun 90 sampai hari ini. Dimulai saya dengan Pak Bernard. Teman-teman banyak yang datang, minta didoakan. Ada satu hutang, saya pernah hutang. Hutang itu nggak enak loh. Pagi kepikiran, pikir apa? Bunganya besar lah, nggak terima kita ini. Jadi juga mikir cara bayarnya. Waduh, betul-betul kayak kita ini terbelenggu, kayak dipasung, nggak bisa apa-apa. Makanya jangan utang Bapak Ibu. Nah kalau itu datengin orangnya, minta keringanan, kalau nggak bisa ini langsung, tapi biar bayar, janji sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau hutang. Dan hari ini saya lepas hutang sudah 20 tahun. Freedom of finance itu paling enak, apalagi freedom of time saya bisa keliling kemana-mana.
seluruh dunia. Iya, enak. Nah, tahu nggak? Nah, orang ini, waduh nangis, sesak betul-betul, mau disita ini. Saya kan pernah ngalamin. Nah, waktu saya mengalami itu, ayo berdoa. Sampai dia nangis, Bapak Ibu. Karena saya doanya seperti bebannya dia itu saya pikul sama-sama. Ingat Tuhan Yesus bilang, kenalah kuk yang kupasang, ringan. Supaya engkau ringan, anakku, kata Tuhan. Nah, itu yang saya tiru. So, saya berdoa. Wah, doanya saya itu crying out. Crying out. Jadi dia kan merasakan getarannya kan. Wah, dia nangis. Betul, saudara. 3 bulan, 4 bulan dipulihkan Tuhan. Waduh. Tapi ya gitu. Waktu itu saya nggak ngajarin yang ini semua. Saya cuma doakan. Sukses lagi, hilang di chapter. Malah akhirnya kawin lagi, istri 2. Ya ini kelemahan manusia di situ. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. You are chosen not like that. Kita dipilih bukan untuk lakukan yang gitu-gitu. Kita di-chosen untuk be light and salt. Garam dan terang. Oke? Ya, ingat ya, saling doakan betul-betul burden prayer. Kemudian chain prayer dilatih di sini nanti ini. Oke? Doa rantai. Ya, kalau tadi sudah ada hit list, sudah ada nama-namanya semua. Nulis gak? Kayaknya ragu-ragu nih saya. Hah? Nama-nama teman saudara, langganan saudara, tetangga saudara, nah ibu-ibu rajin. Bapak-bapaknya kok kayaknya nggak ada yang ini. Nyatet. Hah? Ya, sing rajin. Mana coba awakmu nih dulu. Serius saudara, sungguhan. Ya, coba nanti juga diulangin saudara di kelompok apa yang saya sudah sampaikan malam ini. Coba saya mau tahu kecerdasan saudara. Apa yang mesti dilakukan mulai Senin? Tempat kerjaan kita. Oke, good. And then? Iya, tiap pagi bangun udah malam minta ampun ya satu sama lain, minta ampun sama Tuhan dan juga kita harus pemberesan. Kemudian kita mengucapkan asma Tuhan. God, thank you. You're my savior, my redeemer. You're my protector. Thank you, God. You're so good. Good night, my sweet spirit. Tidurnya dia. Besok pagi bangun dengan pagi lagi. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. You're great God. Hallelujah. God Immanuel be with me. Hallelujah. Wah, ya. Oke, bagi kelompok.